Satu jenazah korban banjir besar Bali ditemukan tim SAR gabungan. Lokasi penemuan korban jiwa berada di tepi sungai dekat Jalan Kertanegara, Denpasar, Bali. Pasca banjir besar Bali sepekan, tim SAR gabungan terus menelusuri lokasi yang terdampak. Dari hasil penelusuran, tim SAR menemukan kembali satu korban banjir dalam keadaan meninggal dunia. Lokasi penemuan korban jiwa tepatnya berada di sungai Jalan Kertanegara, Banjar, Poh Gading, Denpasar. Identitas jasad yakni laki-laki yang sempat tertutup tumpukan material atau puing di pinggiran sungai. Tim SAR berhasil evakuasi jasad setelah dapat laporan dari warga sekitar. Untuk pencarian hari ke-6 di Dam Hubung terhadap satu orang warga terseret air sungai di posisi di Hubung Kajo. Jadi memasuki hari ke-6 ini kami melaksanakan pencarian dari posisi dam. Nah, pada pukul 08.15 kami dapat info dari pihak aparat desa. Kita sudah masukkan kantong mayat dengan tim SAR gabungan. Selanjutnya dievakuasi menuju ambulan dengan ambulan BPBD Provinsi Bali. Selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Prof. Murah. Dengan penemuan ini maka jumlah korban banjir yang meninggal dunia akibat banjir besar Bali menjadi 18 orang. Sementara 4 orang dalam status pencarian. Dari Denpasar, Bali, Alfani Syukri, TV One, mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan Aris Wianto langsung dari Denpasar, Bali. Aris, selamat pagi. Ada informasi terbaru apa dari Denpasar, Bali? Ya, saat ini pemerintah daerah Bali dan juga pemerintah kota Denpasar yang bekerja keras untuk melakukan pembersihan di wilayah-wilayah terdampak banjir, di mana warga banyak membutuhkan bantuan untuk membersihkan rumah mereka dan juga lingkungan mereka tempat tinggal dari sisa sampah banjir. Dan sebanyak Menteri Lingkungan Hidup Hanif Gantorofik menyatakan bahwa banjir yang terjadi kali ini menyebabkan sekitar 210 ton sampah banjir yang harus segera diangkut dan dibersihkan. Dan pemerintah pusat memberikan waktu untuk pemerintah Bali selama 1 bulan untuk membersihkan secara total sampah banjir yang ada di kepungan warga dan juga di sungai yang menumpuk di sungai. Selain itu juga pemerintah pusat juga meminta pemerintah Bali untuk menyelidiki penyebab banjir ini dengan menelusuri sungai-sungai yang ada di Bali, terutama Sungai Ayung yang merupakan hulu dari 54 sungai di Bali, untuk menyelidiki apakah ada penyempitan sungai atau akibat pelanggaran bangunan yang dibangun di bantaran-bantaran sungai dan juga penggunaan hutan di sekitar sungai. Sehingga apalagi untuk menyelidiki pernyataan dari Menteri Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa hutan tutupan di sungai di Bali ini hanya menyisakan 3%, yang idealnya harusnya 30%. Selain menyelidiki penyebab banjir, pemerintah Bali juga akan segera menerbitkan perda untuk melakukan moratorium pembangunan bangunan pariwisata yang melakukan konvensi lahan, yang diduga konvensi lahan ini juga menjadi penyebab salah satu penyebab banjir. Dan sementara itu pemerintah Bali juga telah menyalurkan bantuan santunan kepada 17 korban meninggal. Dan saat ini data terbaru sebanyak 18 korban meninggal dengan ditemukannya satu lagi jenazah di Poh Gading, Hubung. Ini menambah daftar korban tewas menjadi 18 orang, sementara 5 orang masih dinyatakan hilang. Demikian, balik ke video. Ya, Aris, tadi Anda menyebutkan bahwa ada pembersihan di wilayah terdampak banjir yang di mana warga ini membutuhkan bantuan. Ini bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh warga? Ya, bantuan warga untuk saat ini terutama di daerah-daerah yang terparah banjir adalah bantuan tenaga untuk membersihkan dari panel sampah dan material lumpur yang menggenang
masih di lingkungan mereka. Ini membuat mereka tentu saja untuk mobilitas mereka tuh cukup kesulitan mengingat material sampah dan juga lumpur masih ada di jalan masuk pemukiman warga. Dan sementara itu kalau sementara bantuan dari pangan dan juga sandang dan papan saat ini terus berdatangan ke posko-posko pengungsian yang sudah didirikan. Demikian. Ya, lalu untuk sampai saat ini apakah sudah ada update lagi mengenai korban hilang? Sudah sampai mana sejauh ini untuk pencariannya? Ya, pencarian tim SAR saat ini masih dibagi di dua lokasi, yaitu di bendungan Tanah Kilap, yang dimana untuk mencari korban yang berasal dari kawasan Sungai Badung dan juga hingga Pasar Badung ini. Sementara satu titik pencarian lagi dilakukan di Desa Mengwitani, tepatnya di perumahan Residen Bukit Tinggi, di mana 3 orang satu keluarga yang merupakan ayah, ibu, dan seorang putranya masih hilang dan hingga kini masih belum ditemukan. Pencarian terus dilakukan selain melakukan penyelusuran di areal sungai dari lokasi rumah mereka terseret arus hingga ke bendungan. Dan pencarian juga dilakukan dengan melibatkan anjing pelacak untuk mencari ketiga korban tersebut. Ya, Aris, apakah kemudian korban satu keluarga yang dikabarkan hilang ini apakah sudah ditemukan? Ya, informasi terakhir pencarian kemarin sore itu nihil, belum menemukan, namun pencarian terus dilakukan karena mengingat di lokasi kejadian tumpukan dari bangunan itu menyulitkan petugas untuk menggali di sekitar lokasi kejadian. Namun penyisiran dilakukan di sepanjang sungai, aliran sungai di perumahan Bukit Tinggi Residen, dan tim SAR juga saat ini juga terus melakukan pencarian, akan melanjutkan pencarian kembali. Ya, Aris, lalu apakah sudah ada korban jiwa yang sudah teridentifikasi? Ya, terakhir satu korban yang ditemukan di Pos Gading Ubung tersebut sudah teridentifikasi. Yang sebelumnya petugas belum menyebutkan identitasnya karena masih dilakukan identifikasi oleh DPI. Dan saya belum identitasnya, namun korban ini bukan dari 5 korban yang dilaporkan warganya ke tim SAR untuk dilakukan pencarian. Baik, Aris Wianto mengabarkan langsung dari Denpasar, Bali. Terima kasih atas laporannya Anda. Selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati.